Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Akbar dari Prodi Pendidikan Fisika. Video ini saya buat adalah untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tema inovasi dalam metode pengajaran fisika di perguruan tinggi. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwasannya perkembangan teknologi sekarang begitu pesatnya. Kita berada pada fase di mana teknologi itu berkembang dengan sedemikian rupa. Kita berada pada fase di mana teknologi itu sudah masuk ke dalam setiap lini kehidupan kita, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar, baik dalam tingkat keluarga maupun ke tingkat internasional. Nah, teman-teman, ternyata teknologi yang kita kenal selama ini itu bagaikan dua bilah mata pisau, di mana ketika kita tidak bisa menggunakannya, maka kita sendiri akan terluka. Tapi kalau kita pandai untuk menggunakannya, maka pisau itu akan bisa kita gunakan untuk dalam berbagai hal. Salah satunya, teman-teman, teknologi itu bisa kita gunakan dalam inovasi membangun pendidikan yang baik itu seperti apa. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ke belakang, kita lihat bahwasannya model pembelajaran kita itu seringkali hanya merupakan model pembelajaran satu arah, di mana dosen ataupun pengajar itu hanya menyampaikan materi tanpa menunggu imbal baliknya dari mahasiswa. Namun sekarang di abad 21 itu semuanya berubah, teman-teman. Dari pembelajaran metode ceramah yang dulunya itu sangat disenangi orang, itu sekarang anak-anak sekarang itu udah mulai merasa bosan dengannya. Makanya dibutuhkannya suatu perubahan, suatu gebrakan, suatu yang membedakan antara pembelajaran yang dulu dengan pembelajaran saat ini. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Pada dewasa ini, kita mengenal biasanya perkembangan teknologi itu menjadi 4. Yang pertama, itu ada yang namanya artificial intelligence atau AI. Yang kedua itu augmented reality. Yang ketiga, itu virtual reality. Dan yang keempat, itu adalah big data. Nah, keempat teknologi ini saling berhubung sesamanya, saling berhubung antara lain. Tapi nyatanya, sekarang ini banyak sekali AI, VR, AR, dan big data itu diselewengkan karena mereka tidak pandai, tidak tahu bagaimana cara memanfaatkannya dengan baik. Padahal ketika kita mampu untuk mengkolaborasikannya keempat teknologi tersebut, maka kita akan menciptakan sesuatu yang baru, kita akan menciptakan suatu model pendidikan yang sangat berbeda dari metode pendidikan yang dulu, teman-teman. Nah, fisika khususnya itu udah mendapatkan stigma bahwasanya itu merupakan suatu pelajaran yang susah, suatu pelajaran yang abstrak, suatu pelajaran yang susah sekali dipahami oleh orang. Padahal itu hanya statement atau argumen yang dikeluarkan bagi mereka yang tidak mendalami fisika tersebut. Nah, tugas kita sebagai pengajar di zaman ini itu adalah bagaimana sih mengenalkan fisika itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kita bisa membungkus fisika itu menjadi sesuatu yang tidak berstigma negatif atau berstigma setiap kita sebutkan kata fisika pasti orang langsung berpikirnya fisika itu susah. Setiap orang mendengar kata fisika, fisika itu adalah suatu pelajaran yang sulit gitu. Maka tugas kita adalah untuk bagaimana mengemas, membungkus fisika ini yang awalnya susah menjadi sesuatu yang mudah diterima dan mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, teman-teman, di sini setidaknya saya sudah ada 4 poin bagaimana sih kita bisa menginovasikan pembelajaran fisika itu di perguruan tinggi. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya level pembelajaran di perguruan tinggi itu sudah berbeda dari yang di SMA. Sudah memiliki
nalar kritis yang baik. Mereka sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mereka juga sudah bisa untuk meng-speak up apa yang berada di dalam pikiran mereka. Mereka bisa merealisasikan segala bentuk keinginan mereka. Nah, itu yang menjadi pembeda antara tingkat pembelajaran di SMA dan tingkat pembelajaran di mahasiswa. Tentunya fisika di dalam pendidikan dan tentunya fisika di dalam perguruan tinggi itu merupakan sesuatu yang berbeda daripada fisika di SMA. Di mana notabene di SMA itu kita harus meng yang mana notabene 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 yang mana notabene di SMA itu kita harus membungkus fisika itu agar terlihat menyenangkan dan lebih enjoy. Tetapi di mahasiswa itu agak lebih serius sedikit. Nah, 4 poin yang saya maksudkan tadi adalah yang pertama itu adalah kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Adalah mengkolaborasikan metode tradisional yang umumnya masih satu arah, yaitu dari dosen ke mahasiswa, itu menjadi metode pengajaran yang modern, di mana pembelajaran itu bukan lagi berfokus pada mahasiswa atau berfokus pada murid, tetapi berfokus pada pengembangan dari konsep itu sendiri. Sehingga mahasiswa itu tidak hanya mendapatkan pemahaman tetapi juga mendapatkan sesuatu yang lain dari fisika tersebut. Nah, makanya kita harus bisa mampu untuk mengkolaborasikan antara metode pembelajaran tradisional dengan metode pembelajaran modern. Yang kedua, itu adalah memanfaatkan kemajuan teknologi. Seperti yang saya bilang tadi, ada 4, ada AI, ada AR, ada VR, dan ada Big Data, itu dalam proses pembelajaran. Yang mana ketika kita mampu mengkolaborasi ini atau memanfaatkan teknologi ini, maka yang ada adalah pendidikan fisika atau pembelajaran fisika itu akan lebih beragam, akan lebih inovatif, akan lebih kreatif daripada ketika kita hanya menggunakan slide atau apapun itu. Kan kita tahu bahwasanya IR itu kita bisa melihat sesuatu secara langsung. Gitu. Poin yang ketiga adalah dosen diharapkan bisa menjadi fasilitator yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong terbentuknya ruang diskusi antar mahasiswa. Seperti saya sampaikan tadi, bahwasannya tingkat pembelajaran di mahasiswa itu adalah berbeda daripada tingkat pembelajaran di SMA, di mana di mahasiswa dosen itu hanya berperan sebagai fasilitator yang membentuk ruang diskusi. Jadi mereka yang menemukan sendiri, gitu. Sehingga apa yang mereka pelajari itu mereka tahu, oh ternyata ini tuh begini ya, ternyata ini tuh gini ya, gitu. Seperti contohnya misalnya pembelajaran fisika dasar atau pembelajaran elektronika. Nah, itu dosen tuh harusnya tidak hanya ini loh, ini tuh elektroda, ini tuh cuma ini dengan hanya menampilkan slide, tetapi dibawa loh ini misalnya diodanya ini, nanti kalian buat gini ya, gini 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 ya gitu. Sehingga dan didorong untuk membentuk ruang diskusi sehingga ketika pembelajaran tersebut itu bukan hanya satu arah dari dosen ke mahasiswa, tetapi bisa mahasiswa itu bertukar pikiran, menyampaikan gagasan-gagasannya gitu. Dan poin yang terakhir atau poin yang keempat itu adalah menggunakan aplikasi praktis fisika dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Setiap dosen memberikan materi semaksimal mungkin itu adalah untuk membawanya ke dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena biasanya pembelajaran yang membawa ke dalam kehidupan sehari-hari itu lebih gampang diterima. Contohnya, ketika kita membahas tentang gravitasi, maka coba hubungkan ke dalam kehidupan kita. Gravitasi itu ternyata di dalam kehidupan itu ada sangat dekat loh di dalam kehidupan kita. Contohnya ketika kita bawa motor turun di dalam di turunan, terus ada gesekan atau apa itu. Makanya dan aplikasi itu adalah contoh ya. Yang saya maksudkan adalah aplikasi contoh bukan aplikasi software. Aplikasi ini nggak perlu susah-susah, tapi bagaimana aplikasi itu yang cuma ada di sekitar kita, yang ada di sekeliling kita, sehingga mahasiswa ataupun peserta didik itu lebih bisa menalar, oh ternyata ini loh, gitu. Itulah 4 poin yang ingin saya sampaikan dalam bagaimana inovasi pendidikan itu di dalam pendidikan fisika di perguruan tinggi. Nah, kesimpulannya adalah bagaimana sebenarnya inti dari semua inovasi itu adalah bagaimana pendidik itu ataupun dalam hal ini dosen itu bisa mengemas pembelajaran fisika itu menjadi lebih menyenangkan, mengemas pembelajaran fisika
yang awalnya itu membosankan menjadi sesuatu yang lebih fun, menjadi sesuatu yang lebih enjoy gitu. Dan mengubah image fisika yang kalau seandainya orang tuh bilang fisika itu susah, itu menjadi sesuatu yang mudah. Begitu. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.